Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap untuk sebuah perjalanan seru berkeliling dunia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang unik dan pastinya bikin kamu penasaran. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Karena di channel ini, kamu akan menemukan banyak cerita aneh, menarik, fakta, sejarah yang mengejutkan dari berbagai negara di dunia. Pernikahan secara umum identik dengan cinta, komitmen, dan keluarga. Tapi budaya di dunia ini sangat luas dan beragam, sehingga apa yang dianggap normal di satu negara bisa jadi dianggap aneh atau bahkan mustahil di negara lain. Ada yang menikah dengan pohon, arwah, ada yang harus diculik dulu, bahkan ada yang harus menggembungkan badan sebelum acara berlangsung. Dan yang menarik adalah sebagian besar tradisi ini bukan untuk lucu-lucuan, tapi punya makna mendalam yang berkaitan dengan kepercayaan dan sejarah masyarakat setempat. Mari kita mulai perjalanan kita ke negara dengan tradisi pernikahan paling aneh dan tak biasa di dunia. India menikahi pohon, hewan, atau patung untuk menghapus kutukan astrologi. India terkenal sebagai negara dengan budaya yang sangat beraneka ragam. Namun, salah satu tradisi yang paling unik adalah Kumbh Vivah, yaitu pernikahan manusia dengan pohon, patung, atau bahkan hewan sebagai bagian dari ritual untuk menghapus kutukan astrologi. Dalam kepercayaan tertentu, seorang yang memiliki dosa atau kondisi astrologi tertentu dipercaya dapat membawa kesialan bagi calon pasangannya. Untuk mengatasi itu, mereka harus menikah dulu dengan pohon pisang, pohon beringin, atau objek tertentu sebagai ritual penyucian. Setelah ritual selesai, barulah seseorang itu boleh menikah dengan manusia. Meskipun ini bukan pernikahan legal, namun tetap dianggap sangat penting oleh keluarga yang mempercayainya. Tradisi ini mungkin terlihat aneh bagi kita, tapi bagi mereka ini adalah cara untuk menjaga keharmonisan dan menghindari nasib buruk dalam rumah tangga. Di Sudan Selatan, tepatnya pada suku Nuer, ada tradisi ghost marriage, yaitu pernikahan antara perempuan dengan pria yang sudah meninggal. Skenarionya seperti ini: jika seorang pria meninggal sebelum menikah, keluarganya akan mencari seorang perempuan untuk dinikahkan secara simbolis dengan arwahnya. Saudara laki-laki dari pria yang meninggal itu atau anggota keluarga lain akan bertindak sebagai pengganti untuk meneruskan keturunan. Namun secara sosial, anak yang lahir tetap dianggap sebagai anak pria yang sudah meninggal tadi. Tujuannya bukan karena hal mistis, melainkan karena mereka menjunjung tinggi garis keturunan keluarga. Bagi mereka, menjaga nama keluarga lebih penting daripada hal-hal duniawi lainnya. Tradisi ini memang terdengar aneh, tapi sudah menjadi bagian dari budaya mereka selama ratusan tahun. Kalau di Sudan Selatan menikahkan orang hidup dengan arwah, Tiongkok punya tradisi berbeda, yaitu menikahkan dua arwah yang sama-sama sudah meninggal. Tradisi ini disebut Minghun. Biasanya dilakukan ketika seorang meninggal dalam keadaan masih lajang. Keluarga percaya bahwa roh orang tersebut bisa merasa kesepian di alam sana, sehingga mereka mencarikan pasangan yang juga sudah meninggal. Kedua keluarga akan mengadakan pernikahan kecil dengan boneka atau foto sebagai simbol sebelum menguburkan mereka bersebelahan. Tradisi ini sudah jauh berkurang, namun masih ditemui di beberapa daerah pedesaan yang masih memegang adat kuno. Korea Selatan punya tradisi pernikahan massal besar-besaran. Dalam satu acara, ribuan pasangan bisa menikah secara bersamaan, lengkap dengan pakaian formal dan dekorasi megah seperti stadion olahraga. Yang lebih unik, beberapa pasangan baru pertama kali bertemu hanya beberapa hari, bahkan beberapa jam sebelum upacara. Ini adalah tradisi komunitas tertentu yang percaya pernikahan massal memperkuat kebersamaan, kesucian, dan hubungan spiritual antar pasangan serta komunitasnya.
Di Mauritania, terutama di daerah pedesaan, ada tradisi bahwa perempuan yang akan menikah harus memiliki tubuh yang besar. Semakin besar tubuhnya, semakin dianggap cantik dan siap menikah. Karena itu, beberapa calon pengantin harus menjalani proses luploh, yaitu program penggemukan ekstrim di mana mereka makan dalam jumlah yang sangat banyak selama berbulan-bulan. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa keluarganya cukup kaya untuk menyediakan makanan dan bahwa perempuan itu sudah siap untuk berumah tangga. Walaupun tradisi ini mulai banyak ditinggalkan, masih ada beberapa masyarakat yang tetap melakukannya. Itulah berbagai tradisi pernikahan paling unik dan aneh dari berbagai belahan dunia. Setiap tradisi memiliki sejarah, makna, dan nilai yang dipercaya masyarakatnya. Apa yang terlihat aneh bagi kita mungkin adalah sesuatu yang sangat sakral dan penting bagi mereka. Jika kamu suka pembahasan budaya dunia seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar tradisi mana yang paling aneh menurutmu. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video yang berikutnya.